Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Alhamdulillah Pak. sehat Pak. Alhamdulillah ya. Ini siang-siang ini meski enaknya tidur tapi kita sempatkan dulu ya untuk masuk kelas multimedia. Saya Oke, cek Pak. kehadiran dulu. Aulia Nurul Ahyani Hadir Pak. ya, kemudian Diki Wahyudi Rustanto, Hadir Pak. Dinda Pradani Widiarti, Hadir Pak. Gangga. Oh ya, hadir ya. Ya, di kolom chat. Dan sebelum saya mulai materi pada siang hari ini, saya akan jelaskan tujuannya ya. Nanti kita pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal sebuah aplikasi berbasis bitmap yaitu Photoshop. Teman-teman semua di sini ya aplikasi Photoshop sudah tahu ya? Dikit sedikit Pak. Tahu Pak. Oh ya, kalau kita ingin menjadi seorang editor atau ingin menjadi seorang pendesain harus mengenal aplikasi Photoshop karena ini adalah sangat mendasar. Tujuan kita belajar Photoshop adalah pada kesempatan hari ini kita akan mengenal tool-tool dasar dari Photoshop itu sendiri, yaitu nanti akan saya jelaskan. Kita akan mengenal sebuah tool namanya rectangle tool, yaitu untuk seleksi sebuah objek. Kemudian ada polygonal tool dan ada lasso tool. Kemudian ada bantul juga, magic bantul. Dan kita akan belajar itu dulu aja, pas tool. Dan kita akan juga mengenal apa itu open file, kemudian kita export file itu apa, import file, kemudian save as. Nah itu kan hal yang mendasar. Ya baik, tanpa masuk berlama-lama ya, ini saya akan buka aplikasinya. Ini ya, aman ya, kelihatan ya tampilan layarnya, Photoshopnya. Kelihatan Pak. Ya baik. Ini sambil saya buka modulnya dulu. Tadi jasa kirim ya, materi modulnya. Sudah Pak. Ya, nanti sambil itu dulu. Saya juga sumbernya dari ini, nanti bisa dibuka sendiri nanti. Nah ini ya, kita singkat dulu pengertian Photoshop. Dari Photoshop adalah software yang digunakan untuk modifikasi gambar atau foto secara profesional dan meliputi modifikasi objek sederhana maupun yang sulit sekalipun. Photoshop merupakan salah satu software yang berguna untuk mengolah gambar basis bitmap yang punya tool dan efek yang lengkap sehingga dapat menghasilkan gambar atau foto yang punya kualitas tinggi. Nah, jika ingin lebih jauh mengenai tentang gambar basis bitmap, silakan download dokumen di sini. Nah, dan lanjut, fungsi di Photoshop. Nah, seringkali letak tool palet atau Photoshop sudah berubah dimodifikasi oleh pengguna sebelumnya. Nah, jadi mungkin ini kita mungkin salah klik ya, ada salah klik jadi toolnya kadang geser. Ini saya juga pernah mengalami ini, kadang saya otak-atik gitu, toolnya geser, saya bingung. Dan untuk kita solusinya gimana? Solusinya untuk bayar toolnya tuh posisi letak toolnya tuh seperti semula. Ya ini kita tekan menu Windows, Workspace dan Reset Palette. Oh ya.
Nah ini reset ini bisa untuk kita kembalikan fullnya seperti semula. Nah kemudian tadi setelah itu, nah kemudian ini area kerja pada Photoshop. Nah ini namanya area kerja. Jadi di Photoshop itu ada area kerja masing-masing. Yang pertama adalah menu bar. Nah, jadi ini berisi perintah utama untuk membuka file, save, mengubah ukuran gambar, filter dan lain-lain. Nah ini di sini, ini menu bar namanya. Di atas namanya menu bar. Nah di menu bar ini ada file. File itu untuk apa? Jadi kita lihat. Nah new itu apa? Itu kita akan mulai sebuah proyek baru. Kita bisa kan ini kan masih kosong, ini belum apa-apa. Jadi kita klik new, atau cara singkatnya bisa kita shortcutnya kita tekan Ctrl plus N. Ini juga bisa. Nah ini kita klik OK. Nah, atau kita ingin mungkin ukurannya bisa kita rubah. Nah ini kita akan buat nama dokumennya apa, umpama kita membuat sebuah mobil. Makanya ini kita ingin sebuah jenisnya apa, dokumen tipenya apa. Ini tipenya paper, dan ini ada foto, ada web, ada film dan video. Kalau biasanya saya bilang custom aja. Custom itu kita nanti akan otomatis sesuaikan apa yang kita buat. Dan ini ukurannya, ini lebarnya berapa, kita umpamanya 800 mili, atau ini tingginya 600. Ini colornya apa? Colornya mulai RGB itu berarti berwarna. Backgroundnya warnanya kita putih. Ya, oke. Kemudian apalagi di menu file ini ada open. Nah open ini kita ingin buka sebuah proyek yang telah kita buat sebelumnya, tapi itu masih disimpan dalam bentuk file Photoshop. Jadi kalau filenya bentuk Photoshop, kita bisa open lewat list CTRL. Jadi proyek yang sebelumnya belum sempat kita selesaikan, nanti bisa kita selesaikan. Ini juga open as, ini Alt CTRL juga bersama. Nah close, ini kita keluar. Nah export itu ya, kita sebuah gambar sudah jadi, dan kita export itu apa, kita jadikan format gambar itu jadi JPG atau menjadi PNG. Nah ini import, ini kita langsung ingin gambar langsung kita print. Nah itu berapa fungsinya. Dan ini ada edit. Nah edit itu ketika kita sudah mulai menggambar ya, jadi mungkin untuk awal ini belum, nanti aja kita sudah mulai, juga nanti aja layer tips ya, ini nanti aja, ini untuk ke depan. Dan untuk sekarang ini option berisi pilihan dari tool yang Anda pilih. Misalnya dipilih puas dalam bahasa Inggrisnya brush, maka ukuran atau diameter brush ada di sini. Gambar menentukan gambar yang sedang dibuat atau diedit. Palette wheel, cara cepat untuk masuk palette brush, set dan airdrop. Toolbox berisi tool untuk nge-set dan modus gambar. Palette berisi jenda-jenda kecil yang dalamnya terdapat perintah dan pilihan untuk gambar. Ya, langsung saja. Saya ingin mengimport gambar.
Atau mungkin ini langsung aja bisa langsung ditarik dari sini. Nah, kita tarik sini set. Nah, ini juga opsi import bisa itu di drag, namanya drag ya tadi ya, drag, dan kita letakkan di objek yang telah kita buat tadi. Ini namanya pertama adalah move tool. Nah, move tool ini fungsinya adalah ini untuk memindahkan objek ya. Nah, ini kita geser-geser sini. Ini kan namanya move tool. Jadi kita pindah, geser-geser. Kemudian di move tool ini ada opsi lain juga. Hasilnya apa aja? Nah, ini namanya add tool. Nah, ini add tool ini kita bisa langsung objek yang kita pilih, kita ingat apa, langsung bisa kita pindahkan tadi. Jadi yang nggak ke select sama tadi tadi sudah saya jelaskan tadi, add tool sama move tool. Yang berikutnya apa? Ini adalah rectangular marquee tool. Coba di sini ada yang bisa jelaskan sedikit ya. Apa itu rectangular, apa itu elliptical, sama ini single row marquee tool apa, single column marquee tool apa? Ada yang bisa jelaskan? Yuk, Aulia. Kalau menurut saya, rectangular marquee tool itu digunakan untuk memotong gambar dalam bentuk kotak, Pak. Ya, kalau elliptical Itu berarti untuk menyeleksi elip atau lingkaran bentuknya. oh ya ya. Nah, kita langsung coba ya. Ini yang pertama di rectangular ya. Rectangular berarti persegi dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah kita seleksi ini, kita bisa, umpamanya ingin kita pindahkan ke dokumen lain. Ini saya import gambar baru ya. Ini namanya pedang ya. Ini pedang. Saya import gambar baru. Tapi ini saya importnya langsung dalam bentuk image, jadi nggak pakai background. Kalau yang ini tadi pakai background. Kalau ini langsung, dan ini langsung. Pamannya kita tadi pilih ini elliptical tool, kemudian kita move tool ya. Nah, ini kita pindahkan ke objek yang ada backgroundnya tadi. Ini bisa. Single row marquee tool. Jadi bentuknya seperti ini ya, seperti kayak bilahan itu, seperti tipis-tipis. Kalau ini sih, bentuknya row itu berarti apa? Row itu garis. Kalau ini single column, jadi bentuknya seperti kolom. Nah, gini kolom. Ini seleksi objek. Jadi namanya ini ada rectangular, elliptical, single row, dan single column.
ada lagi yang namanya ini dulu. Ya, ini lasotul sama poligonal lasotul dan magnetik lasotul. Coba Dinda bisa jelaskan secara singkat lasotul apa poligonal sama magnetik? Baik, Pak. Lasotul itu buat nyeleksi yang bentuk bebas dengan mouse. Oh ya, yang poligonal. Kalau poligonal itu digunakan buat nyeleksi gambar, tapi dengan garis lurus. Ya, kalau ini yang magnetik lasotul. Kalau magnetik itu yang paling gampang, yang bisa bebas sesuai warna atau cahaya gitu, Pak. Yang otomatis gitu. Oh ya, betul sekali. Ya, ini jadi lasotul itu ini bergerak sesuai arah pos yang kita gerakkan ya. Kalau lasotul ini kita langsung coba aja dulu. Nah ini kalau kita maksudnya arah ke kiri, nanti arahnya juga ke kiri. Nah tapi kalau kita arahnya bincang-bincang, nanti ya arah garisnya nanti juga bincang-bincang. Jadi kita harus hati-hati. Nah ini kita arah mouse yang kita gerakkan ke bawah, sekarang ke bawah. Dan kita naik ini ke kaca bagian depan. Ini harus extra hati-hati. Nah ini agak mencong dikit. Udah gak apa lah. Nah ini kita seleksi ya. Ini namanya seleksi yang lasotul. Jadi bergerak sesuai arah mouse yang kita gerakkan. Kemudian yang berikutnya ada poligonal lasotul. Nah poligonal lasotul ini sesuai garis, jadi agak sedikit membantu. Mungkin karena tadi yang lasotul tadi, kalau kita nggak hati-hati, nanti garisnya akan sedikit belok-belok nanti garisnya. Tapi kalau poligonal lasotul ini agak sedikit rapi ya, jadi nah ini kan agaknya rapi. Jadi kalau kita sekali narik lurus, nanti ya arahnya juga lurus. Nah ini ya, jadi kan hasilnya rapi. Lalu kita ingin belok gimana? Belok kita klik dulu, klik. Nah setelah kita klik kiri dan arahnya garis itu kita belokkan lagi. Nah kemudian ini belok lagi, kita klik kiri lagi, kemudian kita belokkan lagi. Nanti arahnya akan lurus sesuai pada awalnya. Kalau awalnya kita lurus, nanti akan kedepannya akan selalu lurus. Beda sama yang tadi masuk tadi. Terus kita arahkan ini kan belok. Nah belok kita klik dulu ke kiri, nah kita belokkan lagi. Kiri, belokkan. Nah ini klik kiri lagi, belokkan lagi. Klik kiri, dan kita ke atas. Klik kiri lagi, kita naikkan sedikit, kita turunkan. Klik kiri 2 kali, kalau sudah selesai klik 2 kali. Nah, ini tadi yang lasotul jadi lebih rapi. Ini berikutnya yang paling mudah, namanya magnetik lasotul. Lasotul nanti ya ini juga toolnya namanya magnet ya. Jadi ada seperti magnet. Jadi gambarnya itu ada magnet, seperti ada gambar magnet. Jadi magnet itu kalau ada sesuatu objek yang ada di sekitarnya, itu akan menarik. Seperti ada besi ya, umpamanya ada jarum. Nah jarum kita jadikan magnet,
jarum itu akan otomatis magnet itu akan kayak ada tarikan, jadi magnet itu menarik jarum. Ini sebenarnya juga di tool ini ada kayak tarikan dari gambarnya mobil ini. Kita tarik di dekatnya. Nah, dan ini sebenarnya ada tarikan. Nah, ini saya agak ke atas sedikit, ini akan ketarik. Jadi ini yang paling mudah. Nah, selesai klik 2 kali. Nah, udah. Ya, jadi coba ya. Nah, yang berikutnya adalah Fashion Tool sama Magic Tool. Diki, gimana Diki bisa jelaskan secara singkat? Halo Diki. Apa, Pak? Oh ya, tak kira tidur. Enggak, Pak. Yang ini apa? Quick Selection Tool sama Magic Tool bisa dijelaskan? Kalau Magic Wand Tool itu untuk menyeleksi gambar dengan yang memiliki warna sama. Terus yang satu Ya, lagi apa, Pak? kalau yang Magic Tool, Oh iya. Enggak, menyeleksi apa? Untuk menyeleksi gambar dengan mouse mungkin, Pak, seperti itu. apa? Seleksi gambar. Seleksi gambar sesuai dengan garisnya mungkin, Pak. Oh iya ya, coba kita buktikan dulu ya. Yang pertama Quick Selection Tool. Dan ini Quick Selection Tool ya, jadi eh, bentuknya seperti brush ini. Yang kita pilih ada ini opsinya kayak kita ukurannya berapa? Ini 30 kita naikkan lagi. Berarti kalau size-nya ini kita naikkan berarti ukurannya lebih besar ya. Kayak kita 96 berarti berapa ya? Nah, 96 berarti misalnya segini. Kemudian hardness. Eh, ya itu tadi ya. Yang kita ini yang Magic Bantul. Nah, coba kita pakai Magic Bantul. Nah, ini kan sesuai warna. Jadi kalau di sini warnanya abu-abu, nanti yang warna abu-abu itu otomatis akan seleksi semua. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oh ya, oke, baik, lanjut. Nah, ini udah hampir 1 jam. Apa ya? Bentar lagi. Oke, yang berikutnya apa? Slash tool. Nah, slash tool ini nanti bisa kita potong. Jadi kalau crop tool itu hanya sekali saja, tapi kalau slash tool nanti bisa kita potong-potong sampai sebanyak mungkin. Ya itu mungkin bahasanya untuk permudah ya. Saya paham ya? Sudah, Pak. Insya Allah. Sama paham, Pak. Oh ya, baik. Coba ya dibaca ya ini dari
healing brush tool ini. Coba dibaca. Sampai yang ini. Tool. Ya, Pak. Dari Healing Brush Tool ya, Pak? Ya, healing brush tool aja. Ini yang tadi. Healing Brush Tool digunakan untuk memperbaiki gambar pada bagian tertentu. Aktifkan tool ini, kemudian tekan Alt plus klik pada objek bagian yang tidak berkeriput. Kemudian klik pada bagian yang keriputnya ingin dihilangkan. Spot Healing Brush Tool. Spot Healing Brush Tool digunakan untuk memperbaiki kerusakan gambar. Di sini Anda tidak perlu menentukan area yang akan digunakan sebagai patokan, karena akan secara otomatis terpilih dari area di sekitarnya. Misalnya digunakan untuk menghilangkan keretakan pada patung. Tool ini merupakan tool baru pada Adobe Photoshop CS2 yang tidak ada pada versi sebelumnya. Kemudian ada Patch Tool. Patch Tool digunakan untuk memperbaiki gambar. Tool ini dibuat dengan cara membuat selection dengan mouse atau dengan menahan tombol Alt untuk menghasilkan bentuk poligonal. Selanjutnya, drag ke daerah yang akan dijadikan patokan perbaikan. Red Eye Tool. Red Eye Tool digunakan untuk memperbaiki warna merah pada mata. Oh ya udah, sampai sini dulu aja. Jadi ini mungkin materi ini kita akan bahas minggu depan aja. Nanti bisa dipelajari sendiri di rumah nanti. Tapi ada tugas yang berkaitan dengan healing brush tool sama healing brush tool yang sudah saya akan kirim ke grup WA. Udah, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Berarti nggak ada yang ditanyakan ya? Udah, semoga ibadah puasanya lancar, nggak ada halangan apa-apa. Dan semoga lebarannya juga lancar dan bisa bertemu dengan orang tua masing-masing di rumah. Jadi dia di rumah ya, jadi nggak usah mudik. Ya udah, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya.